Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan membahas materi tentang model pembelajaran IPS dengan menggunakan pendekatan wilayah atau disebut dengan geografi, pendekatan metode proyek, pendekatan kurun waktu atau timeline. Kelompok 6 yang beranggotakan dengan saya sendiri yaitu Auliana Sofi, teman saya Agnes Hakamuda, Julia Disa Putra, dan Ongki Fernanda. Materi pertama yaitu pendekatan geografi. Pendekatan geografi merupakan salah satu pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dalam artikel kali ini, kita akan membahas penjelasan mengenai pendekatan geografi serta jenis-jenisnya agar lebih mudah dipahami dan dimengerti. Pendekatan geografi adalah hal-hal yang menjadi objek formal geografi, terdiri atas pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, dan kompleks kewilayahan. Objek formal geografi sendiri merupakan sudut pandang terhadap suatu gejala yang ada di muka bumi, baik yang bersifat fisik atau sosial, yang dilihat dari sudut pandang ke ruangan atau spasial. Nah, dalam pendekatan geografi terdiri dari beberapa jenis pendekatan, diantaranya yaitu yang pertama ada pendekatan geografi sudut pandang ke ruangan. Pendekatan geografi dengan menggunakan sudut pandang ke ruangan menekankan pada variasi distribusi dan lokasi dari gejala atau kelompok gejala di permukaan bumi. Atau geografi transportasi, pendekatan ke ruangan menyangkut pola, proses, dan struktur yang dikaitkan dengan dimensi waktu sehingga analisisnya bersifat horizontal. Yang kedua, pendekatan geografi sudut pandang ke lingkungan. Pendekatan ke lingkungan atau pendekatan ekologi dalam geografi merupakan metodologi untuk mendekati, menelaah, dan menganalisa suatu gejala dengan menerapkan konsep dan prinsip ekologi geografi. Pendekatan ke lingkungan ini digunakan untuk mengetahui keterkaitan dan hubungan antara unsur-unsur yang berbeda pada lingkungan tertentu. Analisis pendekatan ke lingkungan lebih ditekankan pada hubungan antar variabel manusia dengan variabel lingkungan, sehingga dikenal sebagai analisis vertikal. Yang ketiga, ada sudut pandang kewilayahan. Pendekatan kewilayahan merupakan kombinasi antara pendekatan ke ruangan dan ke lingkungan. Dalam mengkaji wilayah yang memiliki karakteristik wilayah yang khas dan dapat dibedakan satu sama lain. Pendekatan ini sangat penting untuk pendugaan wilayah dan juga untuk perencanaan wilayah. Merancang model pembelajaran IPS terpadu dengan menggunakan pendekatan wilayah. Yang pertama yaitu ada menganalisis suatu gejala geografi, memperhatikan penyebaran gejala dan interaksi antara variabel manusia dan lingkungan untuk dipelajari kaitannya. Yang kedua, penyebutan gejala dalam ruang tidak dipelajari secara individu, melainkan dikaji dalam hubungan satu dengan yang lainnya sebagai suatu sistem keruangan. Nah, selanjutnya ada menerapkan model pembelajaran IPS terpadu dengan menggunakan pendekatan wilayah. Nah, setelah menentukan tujuan pembelajaran dan bahan pembelajarannya dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan wilayah, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan uraian materi yang cocok untuk pendekatan tersebut. Berikut ini adalah langkah-langkah seorang guru dalam menerapkan pendekatan wilayah dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, guru menyampaikan materi pelajaran. Yang kedua, uraian materi. Yang ketiga, guru membantu para murid untuk memahami interaksi antar wilayah dengan cara membagi tugas kelompok. Yang empat, guru bersama murid membahas hasil kerja kelompok dan menyimpulkannya. Selanjutnya ada pendekatan metode proyek. Metode proyek berasal dari gagasan John Dewey tentang konsep learning by doing, yakni proses peralihan hasil belajar dengan mengerjakan tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan tujuannya, terutama penguasaan anak tentang bagaimana melakukan sesuatu pekerjaan yang terdiri atas serangkaian tingkah laku untuk mencapai tujuan. Metode proyek adalah suatu metode mengajar di mana bahan pelajaran diorganisasikan
sedemikian rupa sehingga merupakan suatu keseluruhan atau kesatuan bulat yang bermakna dan mengandung suatu pokok masalah, kemudian dibahas dari berbagai segi yang berhubungan sehingga pemecahannya secara keseluruhan dan bermakna. Selanjutnya, materinya akan dibahas oleh Mbak Agnes. Selanjutnya yaitu merancang model pembelajaran IPS terpadu dengan menggunakan pendekatan metode proyek. KBM yang menggunakan pendekatan metode ini harus memperhatikan beberapa kriteria berikut ini. Yang pertama, kegiatan belajar bersifat real atau nyata. Yang kedua, mempunyai arti dan manfaat bagi siswa. Yang ketiga, mempunyai hubungan dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, hasil proyek sepadan dengan waktu yang disediakan. Yang kelima, bahan dan peralatan mudah diperoleh. Yang keenam, biayanya relatif murah. Tahap-tahap pelaksanaan metode proyek adalah tahap perancangan, tahap pelaksanaan, tahap tindak lanjut, dan tahap penelitian. Menerapkan model pembelajaran IPS terpadu dengan menggunakan pendekatan metode proyek. Contoh penerapannya, kita ambil salah satu dari garis-garis besarnya. Program pengajaran dalam kurikulum sekolah dasar sebagai berikut. Pertama, kompetisi dasar atau KD. Yang kedua, materi pokok atau pokok bahasan. Yang ketiga, hasil belajar dan indikator. Menguraikan yang SDA yang sudah ada di lingkungan setempat. Mendeskripsikan manfaat sumber daya alam yang sudah ada di lingkungan setempat. Menjelaskan hubungan sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam merancang pendekatan metode proyek, harus memperhatikan tujuan, bahan pelajaran, dan fasilitas yang ada. Metode pembelajaran berbasis proyek awalnya dikembangkan oleh The Georgen Lucas Education Foundation dan Duplet dengan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar atau start with essential question, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penguasaan siswa dalam melakukan aktivitas, dan guru berusaha agar topik yang diangkat relevan untuk para siswa. Yang kedua, menyusun perencanaan proyek atau desain project, yaitu perencanaan yang dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu menyelesaikan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal atau schedule, yaitu guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal kegiatan dalam menyelesaikan proyek. Yang keempat, memantau siswa dan kemajuan proyek. Monitoring dan student and progress of project, yaitu guru bertanggung jawab untuk memantau kegiatan siswa selama menyelesaikan proyek. Dengan kata lain, guru berperan sebagai mentor bagi keaktifan siswa. Yang kelima, penilaian hasil, yaitu penilaian yang dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur tercapaian standar kompetisi, serta membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Yang keenam, evaluasi pengalaman, yaitu proses akhir pembelajaran guru dan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan dan hasil proyek.
Selanjutnya, kelebihan metode proyek. Kelebihan yang pertama yaitu satu, metode ini bersifat terpadu dengan kurikulum sehingga tidak memerlukan tambahan apapun dalam pelaksanaan. Yang kedua, siswa bekerja secara kolaboratif untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, siswa terlibat dalam kegiatan dunia nyata dan mempraktikkan strategi autentik secara disiplin. Yang keempat, meningkatkan kerjasama guru dalam merancang dan mengimplementasi metode ini. Kelemahan metode proyek. Yang pertama, kelemahan metode proyek memerlukan banyak waktu. Yang kedua, memerlukan cukup banyak sumber belajar. Yang ketiga, memerlukan guru dan siswa yang sama-sama siap belajar dan berkembang. Manfaat metode proyek. Anak didik lebih mudah dalam menguasai materi yang diberikan. Dengan metode proyek ini, anak didik dilibatkan langsung dalam proses perolehan pengetahuan. Anak tidak hanya mendengar dari guru, akan tetapi ia juga memperoleh pengalaman yang tentunya akan selalu teringat di pikirannya. Proses-proses belajar yang telah dilakukannya sendiri. Pengalaman yang telah didapatnya membuat anak akan lebih mudah memahami serta menguasai materi yang disajikan oleh gurunya. Yang kedua, anak menjadi kreatif dan berpikir kritis. Dengan melakukan proses pembelajaran secara langsung, akan melatih daya berpikir anak menjadi kritis. Rasa keingintahuan anak akan terus membesar sampai ia menemukan jawaban dari segala macam pertanyaan dengan cara mengekspor bahan belajarnya. Anak akan terus bermotivasi untuk selalu melakukan hal-hal yang harus dapat dijadikan sumber pengetahuannya. Selanjutnya, pendekatan kurun waktu timeline. Menurut UMA 2016-10, metode timeline dalam kurung garis waktu adalah metode yang tergolong tepat untuk pembelajaran sejarah karena di dalamnya termuka kronologi terjadinya peristiwa. Dengan metode timeline garis waktu dapat mengoptimalkan proses pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas rendah karena dengan metode ini siswa diharuskan untuk memahami materi yang akan diberikan oleh guru dengan cara mengedukasikan satu dengan yang lainnya. Selain itu, mereka juga diminta untuk membuat garis waktu dari materi yang sudah dipelajari dengan cara seperti itu diharapkan siswa dapat selanjutnya merencana model pembelajaran menggunakan pendekatan kurun waktu IPS terpadu. Dalam merancang model pembelajaran IPS terpadu dengan menggunakan pendekatan kurun waktu, berarti kita merancang model pembelajaran untuk mengajarkan sejarah. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari dan mengkaji kisah, perbuatan, dan peristiwa manusia pada masa lampau. Unsur pokok adalah manusia, ruang, tempat, dan waktu. Sifat objeknya adalah perbuatan, peristiwa-peristiwa terpilih yang mempunyai arti bagi manusia. Konsep pokoknya adalah perubahan, kontinuitas, dan waktu.
Selanjutnya, menerapkan model pembelajaran IPS terpadu dengan menggunakan pendekatan kurun waktu. Sebagai contoh, seorang guru akan mengajar IPS dengan menggunakan pendekatan kurun waktu. Guru mengambil kurikulum sekolah dasar kelas 6 semester 1 dan langkah-langkah selanjutnya adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, memahami kompetensi dasar. Yang kedua, materi pokok. Yang ketiga, hasil belajar. Yang keempat, indikator materi. Yang kelima, menyampaikan materi pelajaran berdasarkan indikator materi di atas dengan ceramah. Yang keenam, mengandungkan tanya jawab mengenai apa yang disampaikan beserta mengamati bukti-bukti sejarah seperti foto-foto gambar di bubar poster saat proklamasi. Yang ketujuh, berikan tugas kepada siswa untuk membuat laporan sejarah di mana mereka tinggal berdasarkan informasi dari narasumber setempat. Yang ke-8, menyimpulkan materi pembelajaran secara garis besar. 9, mengadakan penilaian dan tindak lanjut. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran metode timeline. Yang pertama, sampaikan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik dalam pembelajaran hari itu. Yang kedua, tunjukkan pentingnya mempelajari sejarah melalui timeline. Yang ketiga, buat timeline dengan cara menarik garis lurus horizontal dan menuliskan waktu tertentu dan beberapa kejadian penting yang terjadi di dalamnya. Waktu berikutnya juga ditulis seperti cara titik waktu pertama dan begitu terus sampai pada waktu tertentu yang sesuai dengan materi. Pembelajaran berikut ini adalah dua contoh timeline yang dibuat dengan cara yang sedikit berbeda. Timeline yang pertama ditulis dengan format 1 tahun atau peristiwa penting. Timeline yang kedua memungkinkan 1 tahun membuat banyak peristiwa penting. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ardi. Selanjutnya adalah jelaskan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada tahun-tahun tertentu dan menjelaskan hubungannya dari tahun ke tahun. Yang kelima, adakan tanya jawab mengenai peristiwa-peristiwa dan hubungannya satu dengan yang lain. Yang keenam, buatlah kesimpulan. Dan yang ketujuh, minta peserta didik untuk membuat timeline yang berhubungan dengan mereka masing-masing mulai dari lahir sampai saat ini. Next. Dengan menggunakan metode timeline atau garis waktu, siswa memiliki keaktifan dalam belajar, daya ingat yang lebih tinggi, pemahaman konsep yang lebih besar, dapat mengaplikasikan konsep-konsep yang dipelajari untuk kebutuhan sehari-hari, dan belajar sesuatu yang baru akan lebih efektif jika peserta didik aktif dan terus bertanya daripada hanya menerima apa yang disampaikan oleh pengajar atau guru. Salah satu cara untuk membuat peserta didik belajar secara aktif adalah memberikan mereka kesempatan untuk bertanya lebih awal tentang materi pelajaran sebelum ada penjelasan dari pengajar. Metode ini menggugah peserta didik untuk menyampaikan kunci belajar, yaitu waktu. Salah satunya adalah menerapkan metode timeline atau garis waktu. Next. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Kami ambil untuk merangkum materi ini. Ya, dari kelompok kami selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Nah, itulah pendekatan wilayah atau geografi, pendekatan metode proyek, dan pendekatan kurun waktu atau timeline. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa mengerti apa itu pengertian, langkah-langkah, serta contoh-contoh dalam pembelajaran dari materi pendekatan wilayah, pendekatan metode proyek, dan pendekatan kurun waktu. Sekian dari kelompok kami.
Apabila ada kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam.